saya Ayu Silviani Musli dengan NIM 311810574 Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan pada modul SQA atau Software Quality Asuransi. Di sini saya akan membahas dari chapter 1 hingga chapter 6. Sekaligus ini merupakan tugas dari penjamin kualitas software. Kemudian dosen pengampu Pak Ahmad Fauzi MPD. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai chapter 1 hingga chapter 6. Untuk chapter 1 hingga chapter 6 ada beberapa poin, yaitu diantaranya tantangan kualitas perangkat lunak, apa itu jaminan kualitas perangkat lunak, faktor kualitas perangkat lunak, komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak, tinjauan kontrak dan juga rencana pengembangan dan kualitas perangkat lunak. Untuk poin pertama itu ada tantangan kualitas perangkat lunak. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengenai keunikan jaminan kualitas perangkat lunak dan juga lingkungan metode SQA dikembangkan. Untuk keunikan jaminan kualitas perangkat lunak adanya kompleksitas dari produk. Produk di sini ada produk dari perangkat lunak dan juga produk industri. Untuk produk perangkat lunak lebih kompleks dan rumit dibandingkan produk industri. Karena apa? Pengembangan perangkat lunak memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sedangkan proses dari pengembangan produk industri dibilang masih rendah. Yang kedua itu ada visibilitas dari produk. Produk perangkat lunak sulit dilihat dan juga dideteksi cacatnya dibandingkan dengan produk industri. Perangkat lunak sulit dilihat dan dideteksi cacat itu karena adanya bug dari program yang sulit sekali dideteksi. Kemudian untuk proses produk industri, jika cacat, proses produk industri itu dapat dilihat, kemudian dapat dirasakan atau diraba juga, sehingga kita dapat mendeteksi cacat atau tidaknya produk industri tersebut. Kemudian ada pengembangan proses dari produksi produk. Di sini ada peluang deteksi cacat dari produk perangkat lunak dapat dilakukan hanya dengan pengembangan produk. Untuk peluang deteksi cacat pada produk industri dapat dilakukan di semua fase, yaitu dapat dikembangkan atau diproduksi kembali. Untuk selanjutnya di sini ada lingkungan metode SQA atau Software Quality Asuransi itu dikembangkan. Di sini ada pelajar dapat mengembangkan perangkat lunak sebagai bahan pembelajaran. Bisa sekarang kita lihat bahwa sekolah dasar dan juga sekolah lainnya sudah mengembangkan atau diajarkan mengenai terkait cara atau pengoperasian pengembangan perangkat lunak di sekolah. Kemudian di sini ada seorang programmer baru atau amatir dapat mengembangkan perangkat lunak sebagai hobi, sekaligus dapat menambah pengalaman baru bagi dirinya. Kemudian di sini ada seorang profesional di bidang teknik dapat mampu mengembangkan perangkat lunak sebagai alat bantu pekerjaannya seperti dalam penelitian, perhitungan, maupun kegiatan lainnya yang sedang dikerjakan. Adapun karakteristik dari SQA atau Software Quality Asuransi, adanya kontrak komitmen mengenai jadwal kegiatan antara klien atau pemasok dan pelanggan. Kontrak komitmen di sini bisa berupa dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani terkait mengenai jadwal kegiatan. Kemudian di sini ada hubungan antara pemasok dan juga adanya persetujuan dari pelanggan. Kemudian ini ada persyaratan kerja tim dan juga sebuah kebutuhan antarmuka dengan perangkat lainnya. Yang kedua itu ada jaminan kualitas perangkat lunak. Kemudian di sini dalam jaminan kualitas perangkat lunak ada konten dari chapter 2, ada what yang artinya pengertian dari perangkat lunaknya. Kemudian ada error or failure yang artinya kesalahan dan juga kegagalan dari perangkat lunaknya. Kemudian ada classification of failure yang artinya klasifikasi penyebab kegagalan dari perangkat lunak.
kemudian ada quality atau kualitas perangkat lunak, kemudian asuransi atau jaminan kualitas perangkat lunak. Menurut IAAA, perangkat lunak merupakan komputer program, prosedur, dokumentasi terkait dengan data, dan juga pengoperasian komputer. Adapun kesalahan dan juga kegagalan dalam perangkat lunak. Asal mula kesalahan itu terjadi bukan tidak lain dibuat oleh seorang programmernya sendiri karena terdapat kesalahan dari kode tata bahasa, kode program, adanya tata bahasa satu atau lebih baris program yang salah, perhitungan ataupun salah pengeditan data. Adapun kesalahan dan juga kegagalan perangkat lunak di sini ada perhitungan yang salah, kemudian pengeditan data yang juga salah, perangkat lunak yang sudah tua atau yang sudah usang, dan juga tidak ada lagi dukungan dari vendor. Untuk selanjutnya ada classification penyebab kesalahan perangkat lunak. Kesalahan ini terkait kualitas perangkat lunak yang buruk. Penyebabnya antara lain kesalahan kode program, prosedur kerja, dokumentasi proyek, maupun data-data lainnya dari perangkat lunak tersebut. Adapun klasifikasi penyebab kesalahannya, definisi kesalahan yang salah, miskomunikasi antara klien dan juga pengembang, penyimpangan yang disengaja, kesalahan desain logis, kemudian kesalahan dokumentasi dan juga instruksi pengkodean, kesalahan pengkodean, dan juga kekurangan dari proses pengujian. Kualitas perangkat lunak menurut para ahli yaitu menurut IAAA, sejauh mana sistem, komponen, proses telah memenuhi yang ditentukan sesuai dengan persyaratan. Menurut Philip B. Crosby dan juga Joseph M. Juran, kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan. Crosby tahun 1979. Kemudian ada kualitas terdiri dari kebebasan dan kekurangan dari Juran tahun 1988. Adapun jaminan perangkat lunak merupakan pola terencana dan sistematis dari tindakan yang diperlukan dalam meyakinkan bahwa produk itu sesuai dengan persyaratan teknis. Kemudian ada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi produk yang dikembangkan. Adapun tujuan jaminan perangkat lunak meningkatkan efisiensi pengembangan pada perangkat lunak dan juga mencapai produk sesuai dengan SQA atau Software Quality Asuransi yang terjamin kualitasnya. Untuk yang ketiga ada faktor kualitas perangkat lunak. Faktor kualitas perangkat lunak merupakan salah satu pendekatan atau metode yang di dalamnya terdapat karakteristik model untuk menilaikan bahwa kualitas atau memastikan kualitas pada perangkat lunak itu sendiri. Perlu juga penilaian dalam memastikan kualitas yaitu kesepakatan rekrutmen dengan hasil produk yang jadi sesuai atau tidak. Kemudian di sini ada bubble dari faktor kualitas perangkat lunak seperti perawatan, kehandalan software yang dapat dipakai ulang, dan juga peralatan. Ini ada skema breakdown segitiga McCall's quality factor. Ini ada maintainability, flexibility, testability, portability, reusability, interferability, correctness, reliability, usability, integrity, efficiency. Untuk tiga yang berada di tengah ada product revision, product transition, dan juga product operation. Product revision di sini adalah misalkan kita sudah mengembangkan atau menghasilkan perangkat lunak, kemudian ada kesalahan, maka kita bisa merevisi dari produk perangkat lunak tersebut. Untuk produk transisi mungkin antara produk satu dengan produk lain saling keterkaitan. Kemudian ini ada produk operation yaitu operasi dari produk. Ini ada 11 faktor dari McCall's yang tadi. Kemudian di sini ada correctness, kebenaran. Artinya di sini apakah kebutuhan sesuai yang diharapkan klien? Di sini ada reliability, keandalan dari produk perangkat lunaknya. Apakah program ini mampu menampilkan fungsi sesuai dengan harapan si usernya? Kemudian ada efisiensi.
apakah jumlah sumber daya diperlukan program dalam menjalankan fungsinya itu sesuai. Kemudian ada integrity atau integritas, kemampuan pengawasan akses terhadap data hanya diawasi oleh orang-orang tertentu. Yang artinya misalkan di sini ada penjaga yang mengawasi seperti penjaga programmer atau lainnya. Kemudian di sini ada usability, ada kemampuan dalam mengoperasikan. Maintainability atau perbaikan sistem atau perbaikan perangkat lunak. Yang artinya di sini memperbaiki kesalahan yang terjadi di dalam program atau perangkat lunak. Di sini ada flexibility. Bagaimana software tersebut dapat digunakan se-fleksibel mungkin. Di sini ada testability. Apakah usaha dalam melakukan pengujian program di sini dapat memastikan bahwa program tersebut berfungsi sesuai dengan baik. Kemudian ada portability, kemampuan untuk dapat memindahkan program ke hardware lain. Di sini juga ada reusability, artinya apakah program dapat dipakai ulang oleh program lain. Di sini ada interoperability, kemampuan program untuk menggabungkan satu sistem ke sistem lainnya. Untuk poin 4 adalah komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak terbagi menjadi 6, yaitu komponen praproyek, komponen siklus hidup proyek, infrastruktur dalam pencegahan dari kesalahan, manajemen komponen SQA, standar SQA atau sertifikasi dan penilaian, dan juga organisasi SQA. Adapun komponen praproyek yaitu adanya klasifikasi kebutuhan pelanggan, tinjauan jadwal proyek, evaluasi mengenai kapasitas staf profesional dalam melaksanakan proyek yang diusulkan. Kemudian evaluasi kapasitas pelanggan, kemudian evaluasi juga mengenai risiko pembangunan atau pengembangan dari proyek yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada komponen siklus hidup proyek, yang artinya di sini ada 3, ada ulasan, pendapat ahli, dan juga pengujian perangkat lunak. Untuk ulasan ini yaitu tahapan desain atau pengembangan yang menghasilkan suatu dokumen atau data yang dapat dilihat atau dibukukan. Setelah itu ada pendapat para ahli, yaitu adalah upaya penilaian eksternal tambahan dari pengembangan internal yang dilakukan. Kemudian ada pengujian perangkat lunak, merupakan tes apakah perangkat lunak tersebut sudah lolos dari error ataupun kesalahan. Untuk selanjutnya ada infrastruktur dalam pencegahan dari kesalahan. Di sini ada 6, yaitu prosedur dari instruksi kerja. Di sini ada rincian kinerja dalam kegiatan pengembangan. Untuk template yaitu penggabungan kualitas yang lebih efisiensi. Setelah itu ada instruksi, pelatihan, dan juga sertifikasi. Artinya di sini staf profesional sudah terlatih dan juga terdidik. Kemudian yang keempat adalah tindakan pencegahan dan juga perbaikan. Yang artinya di sini studi sistematis data dalam mencegah kegagalan. Yang kelima ada manajemen konfigurasi, yaitu operasi dari pengembangan dan juga pemeliharaan dari perangkat lunak. Yang keenam ada kontrol dokumentasi, langkah-langkah dalam memastikan ketersediaannya dokumen dalam pengembangan perangkat lunak yang dilakukan. Untuk selanjutnya ada manajemen komponen SQA, yaitu ada kontrol kemajuan proyek, yaitu berbentuk dokumentasi. Setelah itu ada pengukuran kualitas perangkat lunak dan juga estimasi biaya mengenai kualitas perangkat lunak. Ini ada standar SQA atau sertifikasi dan penilaian. Dalam mencapai tujuan untuk menjamin bahwa produksi perangkat lunak sesuai, maka ada beberapa komponen, yaitu pemanfaatan pengetahuan yang profesional, kemudian peningkatan sistem mutu organisasi, dan juga evaluasi profesional objektif dalam pengukuran dan pencapaian sistem dalam mutu organisasi. Untuk selanjutnya ada organisasi SQA, yang artinya anggota dalam suatu organisasi SQA berkontribusi dalam menangani setiap permasalahan. Adapun beberapa kontribusi dari setiap anggota yaitu
memecahkan masalah kualitas, mendeteksi penyimpangan dan juga instruksi kualitas, memulai perbaikan komponen SQA dan juga melaporkan SQA terkait masalah kualitas. Yang kelima itu ada tinjauan kontrak. Tinjauan kontrak sendiri bagian dari kualitas perangkat lunak dalam mengurangi kemungkinan dari situasi yang tidak diinginkan. Adapun beberapa tinjauan kontrak adalah proses dan juga tujuan tinjauan kontrak, tahapan tinjauan kontrak, pelaksanaan dan subjek tinjauan kontrak, ulasan kontrak untuk proyek internal. Untuk proses dan tujuan peninjauan kontrak terbagi menjadi 3, ada tinjauan draft proposal, kemudian proses peninjauan, dan juga tinjauan draft kontrak. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan memuaskan. Contohnya itu estimasi yang memadai dari sumber daya proyek dan juga jadwal yang sudah ditentukan. Terus lalu untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan memuaskan. Seperti contoh, semua pemahaman yang dicapai bisa diklasifikasikan atau didokumentasikan dengan benar. Yang selanjutnya itu untuk memastikan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan memuaskan, contohnya seperti aspek formal dari pelanggan dan perusahaan perangkat lunak itu sudah ditentukan. Adapun pelaksanaan peninjauan kontrak, ada faktor yang mempengaruhi sejauh mana tingkat tinjauan kontrak tersebut, siapa yang melakukan peninjauan kontraknya, lalu implementasi apa dari tinjauan kontrak dalam proposal utama. Adapun subjek tinjauan kontrak itu memeriksa berdasarkan tujuan dari peninjau kontrak. Daftar periksa yang dibutuhkan membantu peninjau dalam mengatur pekerjaan demi tercapainya proposal yang lebih relevan lagi. Berikut ulasan peninjauan kontrak. Ulasan berdasarkan pada perjanjian dengan niat baik. Adapun rekomendasi ulasan kontrak dan juga pelanggan in-house. Rekomendasi ulasan kontrak terbagi menjadi 3, ada tinjauan terjadwalkan, yang artinya tinjauan sudah dijadwalkan atau didokumentasikan sebelum proyek itu dilakukan. Yang kedua, adanya tim yang melakukan peninjauan. Lalu adanya pemimpin tim, karena tidak mungkin suatu tim atau organisasi tidak ada pemimpin kan. Lalu untuk pelanggan in-house yaitu administrasi dan juga unit operasi. Lalu departemen pemasaran, perangkat lunak dan juga produk elektronik dan juga mekanik. Yang keenam itu ada rencana pengembangan dan juga kualitas. Rencana pengembangan dan tujuan rencana mutu. Di sini rencana pengembangannya yaitu produk proyeknya apa, antarmuka proyeknya, alat pengembangan pada setiap fase yang digunakan, resiko pengembangan yang mungkin terjadi saat proyek dilakukan, dan juga estimasi biaya proyek yang dibutuhkan. Lalu ada tujuan rencana mutu, yaitu menjadwalkan kegiatan dari pengembangan proyek, kemudian merekrut anggota tim dan mengalokasikan sumber daya pengembangan, melaksanakan kegiatan SQA dan juga menyelesaikan resiko atau hal yang akan terjadi saat melakukan pembangunan proyek. Lalu di sini ada rencana pengembangan dan juga kualitas bagi proyek internal. Proyek yang digunakan itu oleh departemen dan organisasi dengan berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Proyek internal dapat berskala menengah hingga besar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.